Gue tuh akhir-akhir ini sering kepikiran hal random. Bukan yang berat-berat banget, tapi tipe kepikiran yang muncul pas lagi diam. Dan entah kenapa nama Billie Eilish sering muncul. Bukan karena lagunya yang lagi rame, bukan juga karena award. Lebih ke gimana hidupnya berubah terlalu cepat. Kadang kita lihat orang sukses terus mikir, wah enak ya hidupnya, wah enak ya dia begini, wah enak ya dia begitu. Tapi jarang kepikiran apa yang kejadian sebelum itu. Dan Billie Eilish tuh salah satu contoh paling kelihatan. Bukan karena dia paling sukses, tapi karena dia paling kelihatan tumbuh di depan semua orang. Sebelum terkenal, hidup Billie tuh sebenarnya cukup sepi. Dia sekolah di rumah, gak punya rutinitas sekolah kayak kebanyakan orang. Lebih sering di rumah, di ruang yang sama tiap hari. Ya, di kamarnya. Bukan karena dia gak bisa bergaul, tapi karena di situ dia ngerasa aman. Aman buat jadi aneh, aman buat diam, aman buat mikir hal-hal yang gak perlu dijelasin ke siapa-siapa. Dan justru dari situ musiknya muncul. Bukan musik yang direncanain buat pasar, tapi musik yang kayak ya isi kepala dia aja. Ada lagu yang direkam pelan banget sampai harus nahan suara. Tapi bukan demi estetik lagunya. Yaitu karena dia takut ngeganggu orang-orang rumah karena direkam malam-malam. Dan anehnya itu tuh malah kerasa sama kita-kita. Orang-orang yang dengerin ngerasa kok kayak gua ya. Padahal mereka gak kenal Billy secara personal. Tapi musiknya tuh kayak ngobrol langsung. Tanpa teriak, tanpa pamer teknik. Dan dari situ semuanya mulai gerak. Masalahnya ketenaran tuh kan jarang nanya ya. Dia datang aja. Satu lagu naik, terus hidup berubah. Dan bukan berubah pelan-pelan, tapi langsung. Dari kamar sepi ke dunia yang berisik banget. Tiba-tiba semua orang punya pendapat soal lagunya, soal sikapnya, soal penampilannya. Dan yang capek itu pendapat itu gak pernah minta izin kan. Lo berubah dikit, orang ngomong. Lo diam, orang juga ngomong. Yang bikin berat itu satu hal. Semua ini kejadian pas dia masih muda banget. Di umur dimana kebanyakan orang masih bingung mau ngapain hidupnya. Tapi dia harus sudah kelihatan siap. Padahal siap itu kan proses, ya gak sih? Salah satu hal yang sering dibahas orang soal Billy itu bajunya. Baju-baju gede, oversize. Banyak yang mikir itu image. Padahal kalau dipikir-pikir, itu tuh cara bertahan. Dia gak mau tubuhnya jadi bahan obrolan. Dia pengen orang dengar suaranya dulu, karyanya dulu, bukan menilai badannya. Dan di dunia sekarang, keputusan itu bukan keputusan gampang. Masalahnya,
sekeras apapun lo nyoba ngontrol narasi, komentar tuh kan gak pernah berhenti ya. Media sosial bikin semuanya makin rame. Semua orang bisa ngomong. Dan yang paling berisik itu seringnya bukan yang paling ngerti. Billy pernah cerita soal capek, soal cemas, soal ngerasa sendirian. Dan jujur aja, itu masuk akal. Karena makin terkenal lu, makin susah bedain mana yang tulus. Keramaian gak selalu bikin rame di dalam, gak selalu nemenin kita. Di sisi lain, industri tuh gak peduli lu capek atau enggak. Selama lu masih relate, ya jalan terus. Selama lu masih relevan, ya jalan terus. Album, tour, interview. Dan di titik ini Billy kelihatan mulai belajar narik garis. Gak selalu nurutin, kadang bilang cukup. Dan kalau ditarik ke belakang, semua ini nyambung. Dari kamar sepi ke dunia rame, dari musik jujur ke tuntutan pasar, dan jadi diri sendiri ke harus kelihatan siap. Sebenarnya cerita ini gak cuma tentang Billie Eilish. Ini cerita tentang banyak orang. Tentang orang-orang yang hidupnya berubah sebelum siap. Tentang yang dituntut dewasa keburu-buru. Tentang yang lagi nyari diri tapi dunia udah keburu nuntut hasil. Mungkin skalanya beda. Kita gak ditonton jutaan orang, tapi rasanya mirip. Capek, bingung, takut ketinggalan, dan seringnya kita diem. Gua gak tahu gimana rasanya jadi Billie Eilish, dan mungkin gak perlu tahu juga. Tapi dari ceritanya ada satu hal yang gue inget banget. Gue paham kalau tumbuh itu berat, dan kalau datang terlalu cepat, kadang kita belum siap. Kalau cerita ini nyampe ke lo, berarti kita nyambung. Kalau mau, lo bisa subscribe. Cerita-cerita pendeknya juga ada di TikTok sama Instagram. See ya.